Perkenalkan, nama saya Doni Arvino Pratama dengan NPM 250840132. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana data karyawan dikelola dalam database terintegrasi. Integrasi data karyawan dalam sebuah database pusat memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi operasional lintas departemen melalui sinkronisasi informasi secara real-time. Dalam sistem Enterprise Resource Planning atau ERP yang matang, database manajemen sumber daya manusia tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung langsung dengan modul lain seperti modul produksi untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja ke produk tertentu, serta modul keuangan untuk memperbarui buku besar secara otomatis setiap kali siklus penggajian selesai. Struktur ini menghilangkan kebutuhan untuk memindahkan data secara manual antar departemen, yang secara drastis mengurangi resiko kesalahan, pengetikan, dan redundansi data yang seringkali terjadi jika Departemen SDM dan akuntansi menyimpan file masing-masing secara terpisah. Selain untuk kebutuhan administratif dasar, database terintegrasi yang berfungsi sebagai alat strategis melalui Knowledge Management System atau Sistem Manajemen Pengetahuan yang menyimpan data, keahlian, dan pengalaman spesifik setiap karyawan. Dengan mengelola informasi ini dalam satu sistem, manajemen dapat dengan cepat mengidentifikasi karyawan yang memiliki kompetensi tertentu untuk ditempatkan pada proyek baru atau dipromosikan ke jabatan yang kosong. Daripada harus selalu mencari kandidat dari luar perusahaan, kemampuan analitik ini memungkinkan organisasi untuk memaksimalkan potensi modal intelektual mereka dan merencanakan kebutuhan pelatihan masa depan berdasarkan kesenjangan keterampilan yang terdeteksi dalam database. Dari aspek pengendalian internal, pengelolaan data dalam satu database memungkinkan penerapan pemisahan tugas atau segregation of duties yang sangat ketat melalui konfigurasi sistem. Misalnya, sistem dapat dikonfigurasi agar hanya staf SDM yang memiliki otoritas untuk menambah karyawan baru atau mengubah tarif gaji. Sementara, staf bagian penggajian hanya memiliki akses baca untuk memproses pembayaran tanpa bisa memodifikasi data induk tersebut. Hal ini sangat penting untuk mencegah penipuan seperti pembuatan karyawan fiktif atau perubahan gaji yang tidak sah. Selain itu, jejak audit atau audit trail otomatis mencatat setiap perubahan data, memberikan transparansi penuh mengenai siapa yang melakukan perubahan dan kapan hal tersebut dilakukan, sehingga memperkuat keamanan informasi sensitif karyawan. Terima kasih. Manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management merupakan salah satu fungsi penting dalam organisasi yang berfokus pada pengelolaan tenaga kerja secara efektif dan efisien dalam sebuah perusahaan. Kebersihan organisasi sangat bergantung pada karyawan yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan motivasi kerja yang baik. Oleh karena itu, HRM berperan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya manusia yang tepat dengan kemampuan yang sesuai untuk mencapai tujuan organisasi. Siklus manajemen sumber daya manusia dan pengajian sendiri merupakan serangkaian aktivitas bisnis yang berulang serta proses pengolahan data yang berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja karyawan secara efektif. Secara umum, terdapat beberapa aktivitas utama dalam siklus HRM. Aktivitas pertama adalah proses perekrutan penerimaan karyawan baru. Pada tahap ini, perusahaan mencari, menyeleksi, dan memperkerjakan individu yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Setelah karyawan diterima, aktivitas berikutnya adalah pelatihan. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan agar mereka dapat bekerja secara lebih produktif dan profesional. Selanjutnya adalah penugasan pekerjaan, yaitu proses menentukan posisi atau tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap karyawan sesuai dengan kemampuan mereka. Aktivitas penting lainnya dalam HRM adalah pemberian kompensasi atau pengajian. Kompensasi merupakan bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas kontribusi mereka dalam organisasi.
Sistem pengajian biasanya mencakup perhitungan gaji pokok, bonus, investasi, serta berbagai potongan seperti pajak dan asuransi. Setelah itu terdapat aktivitas evaluasi kinerja karyawan. Evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk menilai seberapa baik karyawan menjalankan tugasnya, serta untuk menentukan promosi, pelatihan tambahan, atau perbaikan kinerja. Aktivitas terakhir adalah penutupan hubungan kerja, baik secara sukarela seperti pengunduran diri maupun secara tidak sukarela seperti pemecatan atau pensiun. Departemen Sumber Daya Manusia memiliki berbagai fungsi penting dalam menjalankan aktivitas tersebut. Salah satu fungsi utamanya adalah mengelola data dan informasi karyawan seperti riwayat pekerjaan, keterampilan, pelatihan yang pernah diikuti, serta tunjangan yang diterima. Informasi ini sangat sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat terkait pengembangan karyawan dan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Selain itu, Departemen SDM juga bertanggung jawab dalam merancang program pelatihan, mengelola proses rekrutmen, serta memastikan bahwa setiap kebijakan perusahaan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Selain mengelola administrasi karyawan, Departemen SDM juga berperan dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Hal ini dilakukan dengan cara memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang dibutuhkan, memotivasi mereka untuk bekerja dengan baik, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif. Pengetahuan dan keterampilan karyawan bahkan sering dianggap sebagai aset penting bagi perusahaan, karena kualitas kerja mereka dapat mempengaruhi produktivitas, kualitas produk, serta kepuasan pelanggan. Dalam perkembangan teknologi saat ini, banyak perusahaan menggunakan sistem informasi integrasi seperti Enterprise Resource Planning atau ERP untuk mendukung proses HRM dan pengajian. Sistem ini memungkinkan perusahaan mengintegrasikan data karyawan, pengajian, dan informasi lainnya dalam satu basis data. Dengan adanya sistem terintegrasi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi pengolahan data, mempermudah pengambilan keputusan manajemen, serta mengurangi kesalahan dalam proses administrasi karyawan. Secara keseluruhan, konsep dasar HRM menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya manusia secara strategis agar organisasi dapat mencapai tujuan bisnisnya. Departemen SDM tidak hanya berperan dalam administrasi karyawan, tapi juga dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia, menjaga motivasi kerja, serta memastikan bahwa perusahaan memiliki tenaga kerja yang kompeten dan produktif. Dengan pengelolaan SDM yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan dan mempertahankan keunggulan kompetitif di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian aktivitas pengajian. Nah, siklus ini merupakan fokus utama dikarenakan sifatnya yang sangat berulang serta memerlukan ketelitian yang sangat tinggi. Meskipun fungsi SDM dapat mengolah data administratif, sistem ini juga bertanggung jawab atas kompensasi nyata yang diberikan kepada karyawan. Yang pertama yaitu pembaruan data induk pengajian. Aktivitas pertama ini dapat melibatkan modifikasi file induk pengajian yang bermanfaat untuk mencerminkan perubahan personel. Hal ini juga termasuk memasukkan data karyawan baru, mencatat pemberhentian, serta memperbarui tarif gaji perubahan potongan sukarela seperti asuransi atau dana pensiun. Terdapat juga pengendaliannya. Hanya Departemen Sumber Daya Manusia ini yang boleh melakukan perubahan pada data induk. Departemen Pengajian tidak boleh memiliki akses untuk mengubah data ini. Dipergunakan untuk mencegah penipuan seperti pembuatan karyawan fiktif. Yang kedua, terdapat juga validasi data waktu atau kehadiran. Sistem ini juga harus mengumpulkan data mengenai beberapa lama karyawan bekerja untuk menentukan jumlah bayaran atau gaji yang tepat. Seperti karyawan per jam.
Nah, karyawan per jam ini dapat menggunakan kartu waktu seperti time card guna mencatat waktu masuk dan keluar. Yang kedua yaitu tenaga profesional. Tenaga profesional ini juga dapat menggunakan lembar waktu atau juga time sheet. Nah, untuk melacak alokasi waktu pada klien atau proyek tertentu guna kepentingan penagihan. Yang terakhir yaitu teknologi. Nah, penggunaan otomasi data sumber ini seperti pemindai biometrik atau juga kartu ID elektronik. Ini sangat-sangat disarankan untuk mengurangi kesalahan input manual dan mencegah kecurangan absensi. Lalu yang ketiga yaitu penyiapan daftar gaji atau prepare payroll. Nah, dalam tahap ini juga data waktu divalidasi serta dicocokkan dengan data induk gaji. Nah, sistem ini itu kemudian menghitung gaji kotor, pajak penghasilan, asuransi, serta potongan lainnya untuk menghasilkan gaji bersih. Nah, output utama dari tahap ini yaitu daftar gaji payroll register yang merupakan laporan ini berisi rincian gaji kotor, potongan, serta gaji bersih setiap karyawan. Lalu yang terakhir yaitu prosedur pemeriksaan. Nah, sebelum cek dicetak, daftar gaji ini harus ditinjau dan disetujui oleh pengawas yang tidak terlibat dalam input data asli. Yang keempat, mengeluarkan penggajian atau disburse payroll. Setelah daftar gaji disetujui, pembayaran dilakukan kepada karyawan. Sebagian besar organisasi modern telah beralih dari penggunaan cek fisik ke setoran langsung atau transfer dana elektronik. Keuntungan dari transfer dana elektronik adalah mengurangi biaya administrasi pencetakan cek, meminimalkan risiko kehilangan cek, dan mempercepat ketersediaan dana bagi karyawan. Lalu untuk pengendalian cek fisik, jika masih menggunakan cek tersebut harus ditandatangani oleh penjabat berwenang seperti kasir yang tidak memiliki akses data induk pengajian. Yang kelima, penyetoran pajak dan tunjangan. Aktivitas terakhir adalah menghitung dan menyetorkan kewajiban pajak perusahaan serta iuran tunjangan kepada instansi pemerintah atau lembaga terkait. Organisasi bertindak sebagai agen pemungut pajak bagi pemerintah, sehingga keakuratan dalam perhitungan dan ketepatan waktu penyetoran sangat krusial untuk menghindari denda hukum. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman dalam sistem penggajian. Dalam sistem penggajian terdapat berbagai risiko atau ancaman dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Salah satu ancaman utama adalah pencurian cek gaji atau penerbitan cek kepada karyawan yang tidak berhak menerima pembayaran. Contoh ancaman dalam proses penggajian antara lain: pertama, ada pencurian cek gaji sebelum sampai kepada karyawan. Kedua, ada penerbitan cek kepada karyawan fiktif, yaitu karyawan yang sebenarnya tidak ada dalam perusahaan. Lalu ketiga, ada pembayaran gaji kepada karyawan yang sudah berhenti bekerja. Yang keempat, penyalahgunaan akses terhadap sistem penggajian. Lalu terakhir, ada kesalahan atau keterlambatan dalam penyetoran pajak dan potongan gaji lainnya. Ancaman tersebut dapat menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan dan juga menimbulkan masalah hukum jika kewajiban pajak tidak dipenuhi dengan benar. Selanjutnya ada pengendalian internal dalam sistem penggajian. Untuk mengurangi risiko tersebut, perusahaan perlu menerapkan berbagai pengendalian internal dalam proses penggajian. Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran gaji dilakukan secara akurat, sah, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Lalu, selain itu, penggunaan autentikasi multifaktor untuk mengakses sistem penggajian juga dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan sistem oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya ada potongan karyawan atau tunjangan. Selain membayar gaji kepada karyawan, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk menghitung dan menyetorkan berbagai potongan gaji kepada pihak yang berwenang. Proses ini merupakan bagian penting dari aktivitas penggajian. Prosesnya yaitu ada pajak penghasilan karyawan, iuran jaminan sosial, potongan untuk asuransi kesehatan atau asuransi lainnya, kontribusi dana pensiun, potongan sukarela seperti sumbangan atau pembayaran pinjaman karyawan. Perusahaan juga biasanya memberikan kontribusi tambahan untuk beberapa program tunjangan seperti asuransi kesehatan atau dana pensiun.
Lanjut ke rencana tunjangan fleksibel. Beberapa perusahaan menawarkan rencana tunjangan fleksibel, yaitu program yang memungkinkan karyawan memilih sendiri jenis tunjangan yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti asuransi kesehatan, program pensiun, tunjangan keluarga, program kesehatan karyawan lainnya. Lalu ada pentingnya pengawasan dalam penggajian. Agar proses penggajian berjalan dengan baik, perusahaan juga perlu melakukan pengawasan secara rutin. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pembayaran gaji dan potongan dilakukan dengan benar. Dengan adanya sistem pengendalian dan pengawasan yang baik, perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan maupun kecurangan dalam proses penggajian. Selanjutnya kita akan masuk ke pembayaran gaji dan proses penggajian. Pengertian pembayaran gaji. Pembayaran gaji merupakan tahap penting dalam siklus penggajian yang dilakukan setelah seluruh proses perhitungan gaji selesai. Pada tahap ini, perusahaan mencairkan gaji kepada karyawan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang telah dilakukan. Umumnya, perusahaan membayar gaji melalui cek atau transfer langsung ke rekening bank karyawan. Dibandingkan pembayaran tunai, kedua metode ini lebih aman karena memberikan bukti transaksi yang jelas serta memudahkan pencatatan dalam sistem akuntansi perusahaan. Selain itu, penggunaan metode pembayaran non-tunai juga membantu perusahaan dalam melakukan pengendalian internal. Hal ini karena setiap transaksi dapat dilacak melalui dokumen atau pencatatan elektronik sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan atau penyalahgunaan dana. Lalu kita masuk ke proses pembayaran gaji. Sebelum gaji dibayarkan kepada karyawan, terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa pembayaran dilakukan dengan benar dan sesuai dengan data penggajian. Beberapa tahapan utama dalam proses pembayaran gaji antara lain yaitu yang pertama peninjauan daftar penggajian. Setelah slip gaji disiapkan, bagian hutang usaha atau bagian terkait akan meninjau dan menyetujui daftar penggajian untuk memastikan bahwa semua penghitungan gaji telah benar. Yang kedua, pembuatan voucher pencairan dana. Voucher ini dilakukan untuk mengotorisasi pemindahan dana dari rekening giro perusahaan ke rekening bank penggajian. Dokumen ini juga menjadi dasar pencatatan dalam buku besar perusahaan. Yang ketiga, persiapan pembayaran oleh kasir. Setelah daftar penggajian disetujui, kasir akan menyiapkan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui cek atau melalui Electronic Funds Transfer atau EFT, yaitu transfer dana secara elektronik dari rekening perusahaan ke rekening karyawan. Yang keempat yaitu distribusi gaji kepada karyawan. Jika perusahaan masih menggunakan cek kertas, kasir akan menandatangani dan mendistribusikan cek tersebut kepada karyawan. Yang kelima yaitu penanganan cek yang tidak diambil. Cek gaji yang tidak diambil oleh karyawan harus segera disetorkan kembali ke rekening perusahaan. Selanjutnya, daftar cek yang belum diambil akan dikirim ke Departemen Audit Internal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Lalu kita masuk ke bagian sistem setoran langsung atau direct deposit. Banyak perusahaan saat ini menggunakan setoran langsung atau direct deposit sebagai metode pembayaran gaji. Sistem ini memungkinkan gaji karyawan langsung ditransfer ke rekening bank mereka tanpa perlu menggunakan cek kertas. Keuntungan penggunaan sistem direct deposit antara lain yaitu yang pertama mengurangi biaya pencetakan, pemrosesan, dan distribusi cek kertas. Yang kedua, menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi proses pembayaran gaji. Yang ketiga, mengurangi risiko kehilangan atau pencurian cek. Yang keempat, memberikan catatan transaksi yang lebih akurat dan mudah dilacak. Dalam sistem ini, perusahaan membuat file setoran gaji elektronik yang berisi data penting karyawan, seperti nama karyawan, nomor identitas atau nomor jaminan sosial, nomor rekening bank karyawan, jumlah gaji bersih yang harus dibayarkan. File tersebut kemudian dikirim secara elektronik ke bank yang bekerja sama dengan perusahaan. Bank akan memproses file-file tersebut dan mentransfer dana ke rekening masing-masing karyawan. Namun demikian, meskipun sistem ini otomatis, kasir tetap memiliki peran penting dalam memberikan otorisasi pelepasan dana dari rekening perusahaan sebelum transfer dilakukan.